Kemarin ada yang gara-gara pesulap merah itu. Cicit Mbak Priuk. Cicit Mbak Priuk katanya apa? Ju, katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Cit. Bener kan? Ya, karena cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Udah gitu Anda bilang adu tembak. Termasuk Deddy Corbuzier segala macam. Termasuk Deddy Corbuzier segala macam. Termasuk Deddy Corbuzier segala macam seperti itu. Kesepakatan itu harus tidak ada kesepakatan. Gitu, tidak ada. Tapi itu nanti ada penilaian khusus pada saat gelar perkara dari pihak kepolisian. Nanti kan saksi ahli akan dipanggil. Bagian Halo Sobat Info Bebia yang selalu membagikan informasi terviral dan terupdate di tanah air. Dengan informasi mereka akan tambah eksis di ranah media. Firdaus Aiwabo daripada pengacara dukun se-Indonesia ini nampaknya masih ketar-ketir kalau berhadapan dengan Deddy Corbuzier, tetapi tidak dengan orang lain. Hal ini tampak saat dia diwawancara dengan wartawan saat melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi. Kita tahu bahwa Firdaus kecewa saat diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee karena mereka menganggap Dr. Richard Lee menggiring opini dan memihak ke Marcel Pradipal. Seharusnya, kata Firdaus, sebagai seorang podcast di YouTube tidak boleh memihak dan menampak memang Dr. Richard Lee memang memihak ke pesulap merah atau yang disebut Marcel Pradipal. Namun, saat wartawan menyinggung nama Deddy Corbuzier, nampak Firdaus Aiwabo nampak ketar-ketir dan mengalihkan pembicaraan oleh wartawan. Ia mengatakan kalau ini akan masih dilihat bagaimana penyidik lagi dilihat. Nampaknya reputasi Deddy Corbuzier tidak kaleng-kaleng ya, sehingga dia ketar-ketir. Karena kita tahu kemarin bahwa Deddy Corbuzier menyindir telak Habib Jindan yang menyebut namanya. Yang Habib Jindan ini adalah salah satu dukun yang viral yang ditemani oleh Firdaus Aiwabo yang mengaku cicit Mbah Priuk. Nama saya Muhammad Sambina Haji. Umur saya 22 tahun. Cucu Mbah Priuk, cucunya Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring Deddy Corbuzier sama saya. Di atas ring langsung. Kemarin ada yang gara-gara pesulap merah itu. Terus tiba-tiba saya juga nggak tahu ini siapa gitu ya. Tiba-tiba diundang di mana-mana. Cicit Mbah Priuk. Ya bener ya? Nah, kalau Mbah Priuknya sih punya nama nih Mbah Priuknya. Makanya jadi nama jalan ya. Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Bukan jalan Mbah Priuk. Bukan. Tanjung Priuk kan yang buat masak. Priuk. Cik Priuk. Ya, nggak tahu dia pasti. Nggak tahu. Jarang naik Garuda bro. Tadi cicit Mbah Priuk. Cicit Mbah Priuk katanya apa? Ju, katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Cit. Bener kan? Ya, karena cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Udah gitu Anda bilang adu tembak. Nyindir polisi. Dia nantangnya pakai peluru gotri. Ya, mati-mati juga dong. Enggak dong, gotri kecil-kecil buat tembak burung. Iya, tapi kalau ditembak Jarak berapa? 2 meter. deket lah 2 meter. Ya mati mah enggak kali kalau pakai gotri. Masa nggak mati sih? Enggak. Pakai gotri kan? Cobain. Janganlah. Nah, yang kedua, dia bilang katanya kalau tidak pakai peluru gotri, kita pakai senjata betulan. 5 meter. Dengan jarak 5 meter. Pertanyaan saya sederhana. Cicit. Anda dapat senjata dari mana? Ya, hati-hati loh kalau punya senjata nggak ada suratnya. Belum lagi kan punya senjata tuh kan nggak boleh ditinggal-tinggal. Betul. Harus dibawa terus. Anda punya senjata untuk adu tembak. Wah. Airsoft gun. Kan dia bilang senjata beneran jarak 5 meter. Memang tidak bisa diselamatkan.
Saya tidak terima untuk penawarannya. Karena kenapa? Karena Anda yang punya acara, saya jadi TKP. Ya, begitulah. Awalnya Firdaus Oiwobo, orang yang memiliki YouTube, para podcast mereka tidak berhak menggiring opini dan memihak salah satu. Karena mereka bukan wartawan dan itu ada deliknya. Namun, dan disinggung nama Deddy Corbuzier, tiba-tiba Firdaus Oiwobo mengalihkan pembicaraannya. Firdaus Oiwobo yang kini menjadi kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia atau PDSI melaporkan pesulap merah ke Polres Jakarta Selatan. PDSI tidak terima seorang dukun merupakan penipu dan cabul. Selain itu, sejak muncul pesulap merah, mereka menjadi sepi job. Sebelumnya Firdaus pernah ikut terlibat dalam kasus-kasus viral di Indonesia. Salah satunya kisah percintaan Kaisang Pangarep, Felicia Tisu dan Nadia Arifta. Saat itu Firdaus mengaku sebagai paman dari Nadia. Keluarga Nadia langsung membantah pengakuan Firdaus. Kemudian kasus viral soal harta gonogini milik Vanessa Angel untuk Galaskai. Saat itu Firdaus menjadi pengacara Tiara Malrin. Mereka berencana untuk menggugat akta kelahiran Galaskai, anak Vanessa Angel. Dan sekarang Firdaus menjadi pengacara Persatuan Dukun se-Indonesia. Firdaus melaporkan pesulap merah karena menghina profesi dukun. Laporan dilakukan setelah sebelumnya pesulap merah curiga dengan Gus Samsudin karena melakukan pengobatan tipu-tipu. Dokter RL ini seperti apa nih Bang? Lihat yang Ya itulah saya bilang tadi. Jadi akibat dari masalah yang sepele jadi melebar kemana-mana gitu. Karena mereka tidak tahu porsinya. Ini overlap. Mereka ingin membela orang sepihak. Harusnya kan kalau memang dokter RL ini sebagai media, yang pertama harus punya perusahaan, yang kedua harus terdaftar di Dewan Pers, yang ketiga harus ada mungkin diklat-diklat dari Kemenkominfo dan lain-lainnya kan gitu. Ada sertifikat wartawan pewartaan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1999. Nah, ini podcastnya ada enggak? RL itu mengaku sebagai wartawan atau dia sekedar YouTube biasa, Bang? Membuat podcast itu boleh saja, jadi YouTuber boleh saja, selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang. Tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah delik, nah ini yang bahaya. Ketika masuk ke arah delik, dia harus menunjukkan hak legal standing dia sebagai orang yang membuat podcast itu. Haknya apa? Apakah punya PT? Sementara di SKB 3 Menteri kita tahu tentang pedoman penyempurnaan undang-undang tertentu, pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ITE, itu kita tahu gitu loh, bahwa wartawan saja di pasal mungkin pasal 30 ya kalau nggak salah, wartawan aja apabila dia berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan medianya itu bisa kena pidana. Tapi kan kalau dia bukan wartawan, tapi dia nggak bisa disejerat pakai undang-undang yang wartawan itu sendiri, Bang. Artinya ya itu YouTuber kesepakatan dengan orang-orang yang diundang begitu. Loh, nggak bisa dong, nggak bisa. Tetap dengan pewartaan itu harus ada kaitannya dengan situ. Termasuk Deddy Corbuzier segala macam seperti itu. Pewartaan itu harus tidak ada kesepakatan. Gitu, tidak ada. Tapi itu nanti ada penilaian khusus pada saat gelar perkara dari pihak kepolisian. Nanti kan saksi ahli akan dipanggil. Bagian yang mana yang paling memberatkan menurut Abang, yang menjatuhkan dibilang seperti itu? Menjatuhkan itu ya pada saat anggota LSM kita itu dibully se-Indonesia dengan dipotong-potong videonya ya kan. Yang kedua ya pada saat orang-orang debus ya kan, kita tahu debus Banten dan Al-Hikmah ini adanya di orang-orang yang berkaitan dengan pencaksilat Indonesia, pencaksilat Islam Indonesia. Itu aja sih yang paling terberat. Dia menantang seluruh dukun dan orang-orang debus. Itu Al-Hikmah juga. Jadi itu yang paling berat. Makanya kita daripada dia melebar kemana, dia lapor polisi. Biar mereka kelihatan profesional di para dukun.